Terima kasih Mbak Moni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sepupu saya, senior saya, Bapak Dr. Supriyanto MSI, selaku Ketua Tim Penjamin Mutu Pelatihan di Perusahaan Asuhan. Terima kasih Bapak bisa hadir pada acara pagi ini. Kami kenalkan bahwa Pak Supriyanto ini sebagai ketua tim yang mengawasi saya dan tim saya dari pengemudi dalam penyelenggaraan pelatihan ini, termasuk mengawasi Bapak Ibu semua sebagai peserta pelatihan. Jadi harapan kami, tolong Bapak Ibu nanti juga bisa mengikuti kegiatan dengan baik sesuai dengan aturannya. Yang kedua, yang saya hormati Ibu Erina, selaku CEO dari Max Plus, yang mana beliau banyak membantu internasional, khususnya Pusdiklat, di dalam pelatihan dan workshop seminar untuk menggratifikasi. Terima kasih Ibu sudah hadir pada acara pagi hari ini. Dan juga yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta semua yang tadi disampaikan oleh Ibu Nuri sebagai penyelenggara pelatihan. Ini dari 99 orang tentunya, ada dari provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Luar biasa, selamat datang di Jakarta di Pusdiklat Nasional. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ini dengan baik, karena memang pelatihan ini sangat dari kebijakan Pak PLT kepala kami dalam rangka mempercepat perusahaan bisa standar nasional perpustakaan dan juga bisa optimal dalam mengintegrasi masalah desanya. Dan juga yang saya banggakan, seperti kami luar biasa, ada Pak Epi sebagai kepala tata usaha di Pusdiklat. Terima kasih Mas Epi yang susah-susah payah menyiapkan Bapak Ibu semua bisa hadir di sini dan menikmati Yellow Hotel ini ya. Kemudian Bapak Ibu nanti betah di sini dan bisa menerima pelajaran dengan baik, dan juga Uni dan timnya serta Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Nuri sudah melaporkan bahwa dasar penyelenggaraan ini ada undang perpustakaan. Itu memang betul sekali Bapak Ibu. Di dalam undang-undang perpustakaan sebagai, kalau saya bilang sebagai kitab suci kita pustakawan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Tadi Bu Nuri menyampaikan bahwa perpustakaan memenuhi standar nasional perpustakaan. Ya, saya kira betul sekali Bapak Ibu. Dalam rangka tadi mencapai standar nasional perpustakaan, di antaranya diperlukan untuk mempercepat perusahaan desa tadi berfungsi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Makanya Bapak Ibu, kami Pusdiklat punya tugas menyiapkan master trainer untuk melakukan bintang-bintang perpustakaan desa di 10.000 perusahaan desa di Indonesia di tahun 2024 ini. Jadi luar biasa Bapak tugas kami. Harapan kami Bapak Ibu sebagai master trainer Bu, di samping juga teman-teman kita yang sudah mengantongi sertifikat master trainer yang sudah dilakukan di perusahaan nasional dalam rangka kegiatan PPKIS di perusahaan nasional. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya Pak Supriyanto kami laporkan bahwa ini sebenarnya tidak hanya 99 orang saja, namun juga ada 90 orang yang sudah punya sertifikat master trainer yang sudah melakukan buana ya sama Bu Erin di dalam pergerakan literasi di Indonesia. Di samping Undang-Undang 43 tadi juga kami juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kenapa ini kami angkat Bapak Ibu? Karena Pak PLT kami punya kebijakan ada integrasi antara perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah Bapak Ibu. Di tahun ini juga kami secara nasional
ada bantuan buku untuk 10.000 desa se-Indonesia. Bantuan buku ini di samping bantuan buku umum untuk desa, ada juga koleksi untuk anak PAUD dan koleksi siswa kelas 3 SD. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu, bagaimana nanti Bapak Ibu di dalam memberikan ya provokasi, advokasi, edukasi pada batu bintang perusahaan desa, agar peserta bintang nanti yang 10.000 desa tadi terjadi integrasi antara fungsi perusahaan desa dengan fungsi perusahaan sekolah. Nah, ini kalau Bapak Ibu, bagaimana nanti dalam pembelajaran Bapak Ibu harus bisa mengintegrasikan antara perusahaan desa dengan perpustakaan sekolah. Ini amanah dari Pak PLT kita. Dan juga tentunya karena arah kita pada perusahaan desa, kita juga tidak lupa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya, di sana sudah ada payung hukumnya yang sangat jelas bahwa untuk anggaran perusahaan desa bisa diambil dari ADD-nya, anggaran dana desanya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal bagaimana Bapak Ibu membuat program-program saja. Nah, tentunya untuk membuat program perusahaan desa nanti ada dalam bintang-bintang perusahaan desa. Nah, di kelas ini Bapak Ibu kami sangat mengharapkan nanti pada waktu Bapak Ibu melakukan micro teaching, itu harapan kami Bapak Ibu sudah punya semacam satuan acara pembelajarannya yang mengarah pada materi bintang-bintang pada 10 perusahaan desa se-Indonesia. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ini, tolong integrasi kurikulum bintang dengan micro teachingnya nanti, tolong bisa disambungkan sehingga nanti alumni teman-teman yang pelatihan ini selama tadi 64 jam ya, 67 jam itu punya produk ya tadi kalau mau mengajar sudah punya materinya, punya satuan pembelajarannya dan seterusnya. Nah, tolong nanti pada waktu pelatihan ini praktek-prakteknya menggunakan materi bintang yang akan dilakukan oleh teman-teman di Pusat Muda khusus, sehingga nanti manfaat pelatihan kita langsung kelihatan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati juga di dalam BPJMM ya, perpustakaan sudah menjadi prioritas nasional Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya suatu langkah baru buat kita semua di dalam mendukung percepatan pertumbuhan literasi di Indonesia, dan tentunya nanti dengan hubungan Bapak Ibu pegiat literasi dan masa terkenal ini, saya yakin bisa terwujud. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak teman-teman lama saya tadi saya sebut, Pak Agus, terima kasih Pak Agus dari Garda Baca ya, terima kasih. Ada Bu Vicky, ada Bu Vincent, ya, luar biasa, terima kasih. Dan Bapak Ibu mungkin kami belum kenal, selamat datang semuanya. Baik Bapak Ibu, dan di samping itu juga tentang pelaksanaan ini tadi banyak 43 bersama BP-nya, BP 24 tahun 2014 ya, tentang penyelenggaraan pelaksanaan perusahaan 43, dan juga kami Bapak Ibu di perusahaan nasional sebagai pembina, kami punya fungsi sebagai regulator di antaranya ya. Sebagai regulator tadi kami punya Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kami punya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang sanksi pajak dan untuk perusahaan desa, kami punya peraturan Kepala Pusat Nasional Nomor 6 tahun 2017 tentang standar nasional perusahaan desa. Nah, ini Bu Erlin, harapan kami standar nasional perusahaan desa juga menjadi materi untuk disampaikan ke nanti pada waktu bintang, dan tentunya sebelum bintang Bapak Ibu sebagai master trainer, Bapak Ibu harus menguasai standar nasional perusahaan desa. Silakan nanti dibuka peraturan Kepala Pusat Nasional Nomor 6 tahun 2017 tentang standar nasional perusahaan desa. Dan tentunya nanti Bapak Ibu akan lebih lengkap ya materi tadi. Silakan didownload sendiri agar nanti di dalam edukasi ya, tadi sampai memprovokasi, mengadvokasi, itu Bapak Ibu memang relevan dengan regulasi yang ada. Nah, sila Bapak Ibu, harapan kami
Jadi bisa sampai ke sana. Dan juga Bapak Ibu, ini ada dari peraturan Menteri Desa ya nomor 7 tahun 2023 kemarin, ada tentang rincian prioritas pembangunan dana desa. Jadi tolong buka kitab suci dana desa ADD Bapak Ibu, nanti sebagai bahan informasi ke peserta Fintech yang akan Bapak Ibu ajar di 10.000 peserta desa. Artinya apa? Artinya sebenarnya pemerintah sudah nggak ada kurangnya ya, ada regulasinya, ada uangnya, ada motivatornya, master trainernya ya. Tinggal pelaksanaan saja Bapak Ibu. Kalau nanti pelaksanaan BIM-nya sampai gagal, nah mungkin kita perlu introspeksi kembali ya, di mana gagalnya, gimana tidak maksimalnya. Padahal sudah disiapkan ya, dari orang SDM-nya, master trainer disiapkan, lembaganya disiapkan, dananya disiapkan. Namun kalau tujuannya tidak terjadi, terbukti, ya ini nanti bisa di mana? Tentunya nanti kami dengan tim penjamin itu Pak Pri ya akan melihat di mana sih terjadi kesenjangan antara tujuan, harapan, dan kenyataannya. Oke Bapak Ibu, di tahun 2004 ini Bapak Ibu, ini ada peraturan Menteri Desa ya, PDT nomor 3 tahun 2004 tentang pengelolaan taman bacaan masyarakat desa. Jadi Bapak Ibu sebelumnya sudah ada sedikit semacam integrasi antara pustaka desa dengan taman bacaan. Nah, di sini ada aturannya, taman bacaan juga termasuk perusahaan desa. Jadi kalau Bapak Ibu semacam ini hal yang baru harus Bapak sampaikan nanti pada waktu Bapak Ibu memotivasi pustakawan di perusahaan desa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, secara nasional secara garis besarnya ya tadi punya tugas menetapkan kebijakan nasional ya. Kami punya banyak sekali kebijakan nasional yang sudah dibuatkan regulasinya, yang mana tentunya hal ini harus Bapak Ibu tidak lanjut. Jadi kalau undang-undang itu tidak dihafal Bapak Ibu, undang-undang itu harus diimplementasikan karena itu amanah. Tadi Budi menyampaikan bahwa perusahaan desa harus standar nasional perusahaan desa, itu amanah. Nah kalau amanah itu berarti wajib dilakukan dengan undang-undang. Nah kalau perusahaan desa tidak punya standar berarti apa? Yang wajib jadi sunnah Pak ya. Ini kami tidak mau Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti silakan untuk dikembangkan. Pusat nasional juga punya tugas pembinaan dan evaluasi semua jenis perpustakaan. Nanti kita lihat seperti apa kondisi pusat desanya, dan juga membina kerjasama dan pengelolaan perpustakaan. Bapak Ibu tentunya hal ini kami tidak bisa kerja sendirian Bapak Ibu. Kami perlu bermitra dan Bapak Ibu semua. Makanya Bapak Ibu kami punya kebijakan di dalam pembinaan ini. Kami menggunakan pola-pola tripartit dan pentaholik Bapak Ibu. Tripartit itu antara kami pemerintah ya, masyarakat, penggerak dan juga dunia usaha Bapak Ibu. Kalau tiga lembaga ini bergabung bersatu, insya Allah percepatan pembinaan perpustakaan dan literasi di Indonesia semakin cepat Bapak Ibu. Yang pembalik ya, di sana kami ada pemerintah ya, ada swasta, ada masyarakat, ada perguruan tinggi. Ini 4 elemen ini kalau kami bergandingan tangan, insya Allah akan mempercepat. Nah, salah satu contoh fakta realnya hari ini hadir Bu Erlin ya dari Maklus membantu kami. Ini adalah salah satu contoh bahwa kami memang bekerjasama dengan dunia swasta. Kami juga bersama dengan masyarakat penggerak literasi. Jadi Bapak Ibu kami terima kasih Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami secara nasional, dan saya yakin ke depan literasi kita akan semakin meningkat. Di samping fungsi pembina, kami juga punya fungsi rujukan Bapak Ibu, saya kira asing lagi. Kami sebenarnya punya tagline bahwa pusat nasional sebagai basis pencarian informasi terakhir. Benteng pencarian informasi terakhir ada di pusat nasional. Di tempat lain ada, seharusnya di kami ada. Mudah-mudahan ke depan kita bisa seperti itu, dan
Kami juga ingin mendapat informasi dari Bapak Ibu semua apa-apa yang dibutuhkan oleh skill dari Bapak Ibu semua sehingga nanti kami bisa mengadakan di pusat nasional. Kami juga punya fungsi penelitian Bapak Ibu ya, di pusat nasional ya, kalau Bapak Ibu ke Salemba di lantai 7, 8, 9, masa-masa kuno, orang-orang lama itu tiap hari banyak sekali peneliti baik Indonesia maupun peneliti asing dia melihat sejarah ke belakang dari orang-orang di zaman Belanda, zaman Jepang ya, itu berriset semua. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu kekayaan besar nasional karena tadi kita memang melestarikan dari luar negeri. Dan juga fungsi deposit ini kami punya undang nomor 12 tahun 2018 tentang serah simpan karya dan karya rekam. Ini mewajibkan setiap penerbit menyerahkan ke kami secara nasional 2 eksemplar Bapak Ibu dan 1 eksemplar ke dinas provinsi untuk kami lestarikan. Dan pada waktu kami melestarikan itu tidak ada batas waktunya Bapak Ibu. Dulu kami pernah di Direktorat Deposit dan Bank Pustaka, kami mendoktrin anak buah saya kalau besok pagi kiamat ya, malam ini buku masih ada di Pusat Nasional. Karena dalam acara deposit itu nggak ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi kami menjaga koleksi Bapak Ibu semua dari berbagai yang ada di Indonesia dan di luar negeri, di luar Indonesia. Namun memuat tentang Indonesia wajib menyerahkan ke Pusat Nasional. Kami lestarikan. Kami juga punya fungsi sebagai jejaring perpustakaan. Jadi kami sudah punya ada Indonesia One sebagai simbol jaringan dalam informasi yang ada di nasional. Bapak Ibu, kalau kita bicara perpustakaan di Undang-Undang 43 di sana diamanatkan bahwa yang disebut perpustakaan itu adalah suatu institusi yang pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna mendukung pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi bagi perpustakaan. Ini jangan dihafal Bapak Ibu. Ini tolong diwujudkan dalam Bapak Ibu mengelola perpustakaan. Menurut kami ini ada 2 kata kunci Bapak Ibu. Yang pertama adalah profesional. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang dimaksud ini yang profesional? Ya kita semua pustakawannya, ya betul nggak? Tenaga penggerak literasi desanya, ya. Bapak Ibu semua master trainer harus profesional. Orang bisa profesional pasti punya kompetensi Bapak Ibu, betul nggak? Kompetensi diberi melalui pendidikan, kompetensi diberi melalui pelatihan, seminar, studi banding, workshop. Hari ini Bapak Ibu sedang meningkatkan kompetensi. Di Undang-Undang ASN ya, yang lama nomor 4 2014 dan PP 11 2017 itu minimal Bapak Ibu 20 catat setiap tahun meningkatkan kompetensinya. Namun di Undang-Undang ASN yang baru ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 kemarin hasil revisi di bulan Oktober itu PP-nya belum keluar Bapak Ibu. Namun di undang-undang dinyatakan bahwa pengembangan pelatihan itu adalah kewajiban Bapak Ibu. Pasal 18. Kalau kewajiban berarti harus dilaksanakan. Kalau hak mungkin tidak harus Bapak Ibu ya, dulu kan hak ya. Kalau hak itu saya punya hak kalau jaminan saya ambil, silakan. Nggak diambil nggak apa-apa, karena hak saya nggak saya ambil. Namun kalau kewajiban berarti wajib harus dilaksanakan. Nah, sekarang dipertegas Bapak Ibu. Cuma berapa lamanya kami nunggu PP-nya Bapak Ibu yang benar-benar di bulan Mei nanti sudah keluar PP dari Undang-Undang ASN yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu, karena Bapak Ibu profesional, itu akhirnya Bapak Ibu bisa mengelola perusahaan sistem yang baru. Nah, sistem yang baru itu apa Bapak Ibu? Tadi Bu Bunti sampaikan standar nasional perpustakaan desanya, standar nasional perusahaan sekolahnya, standar nasional perusahaan umumnya, dan juga perusahaan khususnya, dan standar nasional perusahaan perguruan tingginya. Betul nggak? Pengakuannya melalui akreditasi perpustakaan. Yang profesional, pengakuannya kami melakukan sertifikasi pustakawan. Hari ini tadi jam 8 pagi ada sertifikasi pustakawan di Salemba ya, untuk menilai, menunjukkan apakah seorang pustakawan sudah kompeten di dalam penyelenggaraan perpustakaannya. Itu enggak Bapak Ibu.
Ini ada dua kata kunci yang luar biasa. Memang kami kalau ceramah kami nggak pernah ngambil dari para akademisi ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dikurang ini. Karena nggak ada fungsi pembinaannya. Kalau ini luar biasa yang bisa menceritakan pengertian ini luar biasa karena dirujukan akademisi kan. Namun kalau kita rasakan ternyata betul sekali Bapak Ibu. Jadi tugas saya ya sekarang tugas saya bagaimana membuat SDM pustaka itu profesional. Ya. Nanti buktinya di mana di sertifikasi pustaka. Dulu Bapak Ibu sebelum kami di pusat pelatihan, tugas kami menjadikan lembaga pustaka itu memenuhi standar nasional perpustakaan atau terakreditasi. Jadi ini memang kita menggarap lembaganya dan menggarap orangnya. Hari ini kami menggarap orangnya, ya. Agar apa? Agar profesional. Ini tolong Bapak Ibu. Ini menjadi PR kita semua. Tolong diprovokasi ya seluruh pustakawan di Indonesia agar ini terujuk. Di sini ada Bukitja ya Sekjen PP Forum Saat Sekolah Indonesia dan Madrasah. Tolong diprovokasi sehingga nanti berkurang. Karena Bapak Ibu perusahaan desa yang terakreditasi baru sekitar 500-an. Jadi 83.000 perusahaan desa di Indonesia luar biasa berapa 5%. Padahal awalnya ada standar nasional perpustakaan sejak tahun 2007. Sekarang 2024 berapa kali. Di samping itu juga perpustakaan berencana memberikan layanan bagi setiap perpustakaan Bapak Ibu. Ini tentunya bagaimana nanti Bapak Ibu dalam membuat fintech perusahaan desanya bisa mempertemukan ya akses informasi antara buku koleksi informasi dengan masa desanya. Ini tolong jadikan program Bapak Ibu. Itu yang paling utama kami, apalagi tadi ada pesan dari Pak PLT Kepala untuk mengintegrasikan antara pusat sekolah dengan pusat desa. Dan ini bagaimana Bapak Ibu mempertemukan antara perpustakaan dengan informasinya, baik yang tercetak ya, terekam maupun yang digital. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun pusat desa itu juga harus ada. Nanti kalau nggak percaya tanya Pak Agus ya. Agus sudah luar biasa ya sampai jadi masuk Pak ya luar biasa. Ini ada studi banding nggak belum itu? Nggak ada ya? Nggak ada ke Ciamis ya? Ke rumah bagus. Kenapa? Ya nanti ya berseri barangkali di belakang. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu bahwa sebetulnya kita sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat sudah membayar pajak, mereka berhak mendapatkan informasi. Jadi kalau Bapak Ibu jangan sampai kita ada diskriminasi misalnya dalam pelayanan perpustakaan karena di manifesto UNESCO bahwa dari for all itu ya perusahaan untuk semua tidak memandang masyarakatnya suku agama rasnya sampai ke yang lebih banyak juga Bapak Ibu. Bapak Ibu kami punya mimpi sebenarnya kami masuk ke Pusdiklat. Kami tidak hanya ingin alumni kita itu hanya kompeten saja, tidak. Ya, kami ingin Bapak Ibu tahu sebenarnya bahwa seseorang yang sudah berada di pusat nasional, kami ingin Bapak Ibu nggak cuma hanya kompeten, karena kalau kompeten itu hanya untuk diri sendiri Bapak Ibu. Kami ingin Bapak Ibu capable, ya, maksudnya capable. Artinya kalau Bapak Ibu capable itu bisa mentransfer ilmunya, bisa menjawab tugas Bapak Ibu semua. Nah untuk itu Bapak Ibu, tolong silakan. Untuk itu kami punya persepsi Bapak Ibu. Setelah pelatihan, kami ingin Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas yang diemban ke Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu punya tasking. Ini harus ada. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, kami ingin Bapak Ibu bisa mengorganisasi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Ini artinya ada kompetensi yang menuntut Bapak Ibu menjadi task manager. Bagaimana memanage ya. Dan juga kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa melihat apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya. Job role-nya itu jelas Bapak Ibu. Environmentalnya jelas. Sehingga
dengan kompetisi seperti ini, itu nanti saya yakin akan mendukung tadi di undang-undang perselatan bahwa Bapak Ibu suaranya profesional. Ya, kami juga mengharapkan Bapak Ibu memiliki kompetensi manajemen skill, artinya bisa mengetahui kemampuan skillnya yang ada, dan juga Bapak Ibu agar bisa mentransfer skill. Nah, di sini Bapak Ibu, tadilah di sini seperti kalau Bapak Ibu bisa profesional, jika Bapak Ibu kompetensi. Namun kalau hanya kompeten itu sebenarnya hanya mandek Bapak, hanya stop setelah Bapak dapat ijazah, dampaknya nggak ada. Namun kalau Bapak Ibu punya kapabilitas yang tinggi, kapabel, ini akan diterapkan semua. Nah, hari ini kami minta Pusiklat ini harus berubah. Jadi tidak hanya menyiapkan SDM diklat atau peserta yang kompeten, kami ingin peserta kita yang kapabel. Jadi kalau jadi tagline Pusiklat agar kita semakin maju di depan, gitu ya, nggak cuma yang bahas saja dari depannya, namun Pusiklat juga harus di depan. Karena apa? Kami nggak senang cepat puas ya, hanya sampai apa ya, hanya sampai kompeten saja. Kompeten cuma kompeten, hanya dapat sertifikat dinyatakan kompeten. Namun dampaknya tidak ada. Dan dampaknya ya ini, kalau diimplementasikan, sehingga Bapak Ibu kapabilitasnya tinggi, Bapak Ibu punya kapabel dalam mencari tadi dan mentransfer ilmunya ke wisatawan yang lain. Jadi diberikan Bapak Ibu PR berat ya buat Bapak Ibu semua, dengan nanti tim teaching kami akan mengantarkan Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu bisa kapabel di sini. Inilah satu PR yang tentunya tantangan buat kita semua bersama tim kami dari Markus ya, dan pengajar kami, bidai kami, bagaimana mengkondisikan ini sehingga peserta kita akan luar biasa tadi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di data kami ada pesan desa itu sebanyak 33.929 ya, pesan desa. Dari Jumat tadi yang sudah teraksi baru 531 pesan desa. Ini kurang lebih baru 6%. Nah, depan kami tim penggerak pesan desa ini nanti bisa provokasi ya, untuk bagaimana agar pesan desa tadi bisa terakreditasi memenuhi standar nasional perpustakaan. Bapak Ibu, di tahun 2024 ini Pusat Nasional punya program transformasi pusat pada inklusi sosial ya, yang memberikan bantuan ke 10.000 desa dari bantuan untuk buku sekolah untuk anak PAUD dan kelas 3 SD, ada di 500 kabupaten kota di 13 provinsi se-Indonesia Bapak Ibu. Ini sebenarnya semacam pendampingan Bapak Ibu. Jadi tadi kami sudah mentraining orangnya ya, dan disiapkan diberikan bantuan bukunya agar nanti bisa dimanfaatkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Pusat Nasional sudah cukup lama, mulai tahun 2018-2017 melakukan kegiatan sosial ya. Ini sudah semakin lama semakin naik tingkat capaian kita. Jadi kami terima kasih Peralinan sudah membantu kami semua di dalam di sini. Kita insya Allah tahun ini ada 10.000 bantuan buku untuk desanya. Namun untuk tingkat literasi masa desa kita tentunya semakin tahun semakin meningkat. Bapak Ibu, untuk transformasi dalam persoalan sosial ini jadi program-program lanjutan kita semua ya. Ini juga menjadi sasaran strategik di rencana kita secara nasional. Ini tolong Bapak Ibu dukung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dukung sehingga percepatan ini akan terjadi ada di mana-mana. Bapak Ibu, di dalam membangun ekosistem transformasi desa, kami juga bekerjasama dengan pemerintah desa ya, baik desa dan kelurahan. Kami juga bekerjasama dengan perusahaan sekolah. Kami bekerjasama dengan Bapak Ibu penggiat literasi dan dari pihak swasta dan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa. Dan dengan cara ini insya Allah akan mempercepat ya literasi masyarakat desa kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kami melihat dari hasil capaian indeks pembangunan literasi masyarakat di tahun 2023 itu ada kenaikan Bapak Ibu, kenaikan 1,03%, karena di tahun 2022 kemarin angka kita ada di 13
kita punya 14,58, 64,48 ini naik 1,03. Ya lumayan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan hasil iklan kita hari ini yang judulnya TOT Penggerak Usaha Desa, saya yakin tahun 2025 nanti ini semakin meningkat, tidak hanya 1,03% saja. Harapan kami dengan semangat kita semua ya, insya Allah kita bersatu, kita sama-sama satu pemikiran ya. Mbak Pri ya, kalau di itu sampaikan kita tuh sama-sama sapi katanya. Satu pemikiran Bapak Ibu. Jadi tolong disambut hal semacam ini dari pusat ke daerah, sehingga semua bergerak dengan visi-visi yang sama akan mempercepat pergerakan migrasi di Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau panjang lebar ya. Mungkin dulu ada 2 SKS ya. Namun tujuan kami untuk Bapak Ibu semua tadi tolong 5 skill tadi, tolong setelah keluar dari pelatihan nanti diimplementasikan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, pelatihan ini kami tidak hanya sampai Bapak Ibu ditutup pelatihannya saja, sampai Bapak Ibu selesai dapat sertifikat. Dalam sistem pelatihan kami mau mengawal Bapak Ibu semua dari Bapak Ibu ikut pelatihan ini sampai setelah Bapak Ibu selesai pelatihan, kami ada evaluasi pasca diklat. Jadi minimal di depan kami 6 bulan setelah Bapak Ibu pelatihan itu wajib dilakukan pasca diklatnya. Tadi apakah Bapak Ibu sudah kapabel atau belum? Intinya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti tim evaluasi kami dan tim penjamin juga akan melihat, akan memantau Bapak Ibu semua. Jadi tidak besok Rabu ditutup ya langsung selesai, tidak. PR-nya banyak Bapak Ibu. Nah, itu sama-sama satu komitmen ya, satu pemikiran tadi sapi supaya nanti kita baik semua. Jadi nanti pada waktu evaluasi pasca diklat, hasil diklat TOT penggerak usaha desa nilainya sangat baik gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan memenuhi permintaan panitia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diklat TOT penggerak usaha desa tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pembukaan pelatihan Training of Trainers Pustakawan Penggerak Berbasis Blended Learning tahun 2024 telah tiba di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, serta tidak lupa mengaturkan permohonan maaf jika selama acara pembukaan pada hari ini terdapat kesalahan. Kita akan mengakhirinya dengan sebuah pantun ya Bapak dan Ibu, mohon bantuannya. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pembukaan ini. Semoga pelatihan TOT